Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfarifalas Matal, kelas 11-2 SMA Negeri 1 Basarang dari kelompok JUL. Saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum kami yang berjudul Kelajuan Rata-Rata dan Kecepatan Rata-Rata. Mata pelajaran fisika dengan guru pembimbing Ibu Yunita Jemi SPD. Tujuan dari praktikum ini adalah mengukur kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata suatu benda. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu spidol whiteboard, penggaris panjang, buku, pulpen, dan stopwatch. Saya menggunakan stopwatch yang ada di handphone. Beginilah prosedur kerja yang kami gunakan. 1. Mintalah salah satu di antara teman kelompok Anda untuk berdiri di atas sebuah ubin dan beri nama ubin tersebut. Misalnya, ubin 1. 2. Mintalah teman Anda untuk kemudian bergerak lurus dengan irama langkah teratur meniti 10 ubin dan berhenti di ubin ke-10. Sesampainya di ubin ke-10, mintalah teman Anda untuk berbalik kembali ke arah ubin 1. Kemudian melangkah dan berhenti di ubin 7. 3. Ukur selang waktu atau delta T yang diperlukan oleh teman Anda untuk bergerak dari ubin 1 ke ubin 10 dan ke ubin 7. 4. Ukurlah panjang lintasan dari ubin 1 ke ubin 10 dan ke ubin 7. Catat panjang lintasan tersebut sebagai jarak untuk gerakan 1, ke-10 dan ke-7. 5. Ukurlah jarak antara ubin 1 dan ubin 7. Catat jarak tersebut sebagai perpindahan atau delta X untuk gerakan 1, ke-10 dan ke-7. 6. Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk 4 gerakan lain. Tetapkan titik awal dan titik akhir masing-masing gerakan tersebut berdasarkan kesepakatan dengan teman-teman kelompok Anda yang lain. 7. Tuliskan data hasil pengamatan Anda pada tabel berikut ini berdasarkan langkah 2 sampai 6. Oke, sekarang kita masuk ke laporan dari hasil praktikum yang kami telah lakukan. Oke, dari soal nomor 1, kita sudah ditentukan akan bergerak dari ubin 1 ke ubin 10 dan ke ubin 7. Hasil data yang kami dapatkan sebagai berikut. Delta T atau waktu yang ditempuh dari ubin 1 ke ubin 10 dan ke ubin 7 adalah 9,2 detik. Sedangkan S yaitu panjang lintasan dari ubin 1 ke ubin 10 dan ke ubin 7 adalah 5,56 meter. Dan delta X yaitu panjang lintasan antara ubin 1 dan ubin 7 yaitu 2,4 meter. Setelah itu, S dibagi delta T sama dengan 5,56 dibagi 9,2 sama dengan 0,604 meter per second. Itu sebagai kelajuan rata-rata. Kemudian delta X dibagi delta T 2,4 dibagi 9,2 sama dengan 0,260 meter per second. Itu sebagai kecepatan rata-rata. Pada soal nomor 2, kami menentukan bergerak dari ubin 1 ke ubin 15 lalu ke ubin 10. Dan hasil data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Delta T sama dengan 11,2 detik. S sama dengan 7,96 meter. Lalu delta X-nya sama dengan 4 meter. S dibagi delta T 7,96 dibagi 11,2 sama dengan 0,7
meter per second. Itu sebagai kelajuan rata-rata. Lalu delta X dibagi delta T, 4 dibagi 11,2 sama dengan 0,357 meter per second. Itu sebagai kecepatan rata-rata. Dan pada soal nomor 3, kami menentukan bergerak dari ubin 1 ke ubin 18 dan ke ubin 12. Dan hasil data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Delta T sama dengan 14,3 detik, S sama dengan 9,56 meter, dan delta X sama dengan 4,8 meter. S dibagi delta T sama dengan 9,56 dibagi 14,3 sama dengan 0,668 meter per second. Itu sebagai kelajuan rata-rata. Dan delta X dibagi delta T sama dengan 4,8 dibagi 14,3 sama dengan 0,335 meter per second. Itu sebagai kecepatan rata-rata. Pada soal nomor 4, kami menentukan bergerak dari ubin 1 ke ubin 25 dan ke ubin 15. Itu adalah jarak yang panjang. Dan hasil data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Delta T sama dengan 20,4 detik. Dan S sama dengan 13,92 meter. Dan delta X sama dengan 5,96 meter. S dibagi delta T sama dengan 13,92 dibagi 20,4 sama dengan 0,682 meter per second. Itu sebagai kelajuan rata-rata. Lalu delta X dibagi delta T sama dengan 5,96 dibagi 20,4 sama dengan 0,292 meter per second, dan itu sebagai kecepatan rata-ratanya. Dan yang terakhir, soal nomor 5, kami menentukan bergerak dari ubin 1 ke ubin 8 dan ke ubin 4. Hasil data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Delta T sama dengan 8 detik. S sama dengan 4,76 meter. Delta X sama dengan 1,6 meter. S dibagi delta T sama dengan 4,76 dibagi 8 sama dengan 0,595 meter per second. Itu sebagai kelajuan rata-rata. Lalu delta X dibagi delta T sama dengan 1,6 dibagi 8 sama dengan 0,2 meter per second. Itu sebagai kecepatan rata-rata. Kita masuk ke dalam pertanyaan dan tugas. Nomor 1, diskusikan dengan teman kelompok Anda untuk masing-masing gerakan yang berbeda. Apakah hasil bagi jarak dengan selang waktu sama dengan hasil bagi perpindahan dengan selang waktu? Jawaban kami, menurut hasil diskusi kami, untuk masing-masing gerakan yang berbeda, hasil bagi jarak dengan selang waktu tidak sama dengan hasil bagi perpindahan dengan selang waktu, karena panjang lintasan jarak dan perpindahan berbeda. Jarak adalah total panjang lintasan tempuh, sedangkan perpindahan adalah panjang perubahan posisinya. Lalu pada soal nomor 2, manakah di antara S dibagi delta T dan delta X dibagi delta T yang menyatakan kelajuan, dan manakah yang menyatakan kecepatan? Jawaban kami, di antara S dibagi delta T dan delta X dibagi delta T, yang menyatakan kelajuan adalah S dibagi delta T, atau jarak dibagi selang waktu. Dan yang menyatakan kecepatan adalah delta X dibagi delta T, atau sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Dan ini adalah laporan sementara kami
yang kami kerjakan saat kami praktikum kemarin. Pembahasan. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai besaran skalar yang menyatakan jarak tempuh benda atau partikel tiap satuan waktu. Dengan demikian, kelajuan rata-rata suatu benda atau partikel yang bergerak dapat ditentukan dengan persamaan berikut. V sama dengan S per T, dengan V sama dengan kelajuan rata-rata dalam satuan meter per second, S sama dengan jarak tempuh benda dalam satuan meter, lalu T sama dengan selang waktu tempuh dalam satuan second. Sementara itu, kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai besaran vektor yang menyatakan perpindahan benda atau partikel tiap satuan waktu. Dengan demikian, kecepatan rata-rata suatu benda atau partikel yang bergerak dapat ditentukan dengan persamaan berikut. V sama dengan delta X per delta T, dengan V sama dengan kecepatan rata-rata dalam satuan meter per second, delta X perpindahan benda dalam satuan meter, dan delta T sama dengan selang waktu tempuh dalam satuan second. Kesimpulan. Kita dapat mengukur kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata suatu benda dengan menggunakan nilai jarak atau S, perpindahan atau delta X, dan selang waktu atau delta T. Dari nilai tersebut, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Dan kami telah melakukan praktikum dan membuat laporannya pada slide sebelumnya. Kritik dan saran. Tidak ada kritik dari saya karena guru sudah mengajar dan mendidik kami dengan baik. Khususnya saya pribadi. Saya mudah memahami apa yang guru jelaskan. Terima kasih. Dan itulah hasil presentasi dari saya, Alfa Rivalis Matal dari kelompok Joule. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.